Halo masyarakat Merauke, ketemu lagi bersama saya Paulina Violeta dalam podcast Talk South Papua di malam hari ini ya. Dan untuk podcast kita di malam ini terkait dengan kisah inspiratif. Ya, ini sudah ada judulnya yang menarik sekali, kisah inspiratif dari kampung terpencil ke puncak pendidikan. Ini kita sudah bersama bintang tamu kita pada malam hari ini, Dr. Julianus Paizon Aituru, SHMH atau dikenalnya kalau di Aituru. Asmat ini sebagai Pak Aituru, Ya, seperti itu ya. Nah, ini luar biasa ya. Kalau tadi mungkin dari topik kita yaitu dari kampung terpencil sampai ke puncak pendidikan. Ya, walaupun mungkin belum di akhir dari puncak pendidikan itu sendiri karena katanya namanya pendidikan tiada akhir ya. Tetapi sudah mencapai gelar seorang doktor di bidang hukum. Nah, selamat malam Pak Aituru, apa kabar hari ini? Selamat malam, sangat baik. Sangat baik ya. Nah, terima kasih sudah mau untuk bersama-sama kita di malam hari ini. Kita berbicara untuk kisah dari seorang Pak Aituru atau Dr. Julianus Paizon Aituru SHMH, yang mana kita ingin tahu nih sebuah perjalanan inspiratif dari suatu kampung kecil yang terletak di Safan, di distrik Safan, kampung Aworket tepatnya ya, Kabupaten Asmat, tapi kemudian sudah menjalani pendidikan sampai seorang doktoral gitu. Nah, mungkin yang pertama Pak Aituru ya, saya ingin tahu bagaimana sih kehidupan seorang Pak Aituru. Soalnya kalau kita lihat manusia sekarang bilangnya tuh gini, luar biasa ya sudah sebagai seorang doktoral, ternyata sekolahnya beasiswa semua, dia enak dapat beasiswa jadi bisa sekolah. Padahal perjalanannya tidak seperti itu ya. Mungkin diawali Pak, kehidupan masa kecil di kampung Aworket sendiri itu seperti apa? Ya, situasinya sama dengan seperti biasa anak-anak ya. Lingkungan kampung itu pasti sekolah alam yang lebih kuat ya. Bermain, beradaptasi dengan lingkungan. Ya. Kadang juga mungkin waktu belajar tidak terlalu penting, tapi bermainnya lebih penting. Baik, jadi masa kecilnya normal ya? Normal, sangat normal. Kadang nakal, kadang rajin sekolah, kadang malas, seperti itu. Betul. Nah, jadi Pak Aituru ini mengawali sekolahnya itu dari SD PPK Aworket, kemudian SMP PPK di Agats ya, di Santo Yohanes Pemandi Agats. Ya, Santo Yohanes Pemandi, dan juga kemudian SMA-nya mulai keluar kota. Ya, di Jayapura. Nah, ini katanya menerima beasiswa ya, bahkan sampai menyelesaikan doktoralnya nih dengan beasiswa. Kalau latar belakang orang tua seperti apa nih Pak? Saya orang tua, bapak mama semua tani. Bapak mama tani Bapak mama tani. Nah, ini kemudian dari kampung Aworket bersekolah ke Agats saja tuh sebenarnya biayanya pun tidak murah ya. Iya. Kalau terkait dengan sekolahnya seperti apa pembiayaan nih? Karena kalau saya tahu S1, S2, S3-nya semuanya ini beasiswa. Ini beasiswa ini sudah dimulai dari kapan nih Pak? Ya, untuk waktu SMP itu kami beasiswa juga, tapi dari Pastor Robert Bodumen. Jadi dari SMP dulu memang dipanggil Pastor Bob. Dipanggil pastor ya, bersama Pastor Bob. Waktu itu tugasnya di kampung, paroki Hati Kudus Primapun waktu itu. Sehingga waktu SMP ya juga nakal-nakal, tidak selesai 2 tahun sempat di luar juga waktu SMP itu. Baik. Iya. Jadi tidak mulus-mulus juga waktu mulus-mulus juga ya. Padahal kalau dilihat sekarang, mulus sekali nih, sudah S3, sudah jadi seorang dosen seperti itu ya. Nah, kemudian dilanjutkan ke SMA di Jayapura ya. Nah, ini juga beasiswa. Beasiswa. Dari pastor. Dari Keuskupan. Oh, dari Keuskupan Agats ya. Kalau sudah SMA itu sudah beasiswa Keuskupan. Itu sampai ke kuliahnya? SMA saja. SMA saja waktu dari itu Keuskupan. Kita seminari Santo Fransiskus Asisi angkatan kedua. Ya, di Ternobakti. Nah, kemudian kalau dari SMA-nya ini kan sudah keluar seorang anak
kalau mungkin sekarang kita lihat Asmat sudah bagus ya, dibilang sudah banyak jalan tol, sudah banyak jalan aspal begitu. Tapi tidak sama dengan ketika di tahun 90-an saat itu ya, ketika SD, SMP dan SMA yang dijalani oleh Pak Aituru sendiri ya. Nah, kemudian seperti apa nih dalam hal beasiswa ya? Katanya tadi kalau SMA memang ditanggung oleh Keuskupan. Nah, ini S1, S2, S3-nya nih seperti apa beasiswanya? Apakah dari pemerintah ataukah mencari sendiri nih? Ya, kalau di S1 itu sudah beasiswa universitas. Kemudian kalau S3 itu sudah beasiswa, S2, S3 itu beasiswa dikti. Oke. Dan semuanya apakah mengurus dari sendiri? Kementerian. Ya, semuanya ditanggung dari kampus, tapi itu beasiswa Kementerian dari dikti. Oke, jadi memang didapatkan dari kampus ya. Nah, ini seperti yang saya bilang, kalau sekarang itu ketika kita melihat orang di puncak pasti enak ya, kuliah bisa sampai S3, kita S1 aja susah gitu, harus biaya sendiri. Enak nih yang ada beasiswa, padahal perjalanannya pastinya tidak seperti itu ya Pak ya. Nah, mungkin boleh berbagi nih ketika dari Awardcate pindah ke Agas, pindah lagi sekolah ke Jayapura, kemudian S1-nya ada di Uningrat ya, Jayapura. Itu Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Uningrat Jayapura untuk S1, S2-nya di UGM Yogyakarta, dan kemudian mendapatkan doktoral atau S3 di Unhas Makassar. Nah, ini boleh berbagi Pak, perjalanannya seperti apa? Kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Ya, yang pertama kalau dilihat dari perkembangan pendidikan, sebenarnya sama saja waktu SD SMP itu belum terlalu rajin dalam hal belajar kalau saya pribadi ya. Masih tetap mengikuti gaya teman-teman bermain, bercanda, dan ya sekolah juga SMP masih ada bolong-bolongnya, sering lari-lari juga, tidak terlalu fokus. Awal mulai betul-betul fokus dalam belajar itu kan waktu sudah mulai masuk SMA itu. Karena seminari mewajibkan nilai di bawah angka 80 harus dikeluarkan dari asrama. Sehingga waktu itu akhirnya mulai fokus untuk belajar. Jadi kita usahakan nilai tidak boleh di bawah dari 80. Jadi setelah itu lebih giat ya? Lebih giat belajar itu SMA. Baik, untuk bisa terus mendapatkan beasiswa ya, karena ini beasiswa sekolahnya, asramanya, makannya semuanya ditanggung ya. Karena memang sebelum berangkat sekolah waktu masuk di Ternobakti itu ada pernyataan yang harus kami tanda tangani. Ya, tidak boleh mabuk, tidak boleh merokok, tidak boleh pacaran dan sebagainya. Pokoknya ada surat pernyataan itu, sehingga membuat kami juga fokus untuk belajar. Ya, kenakalan ringan di mana-mana pasti ada, tapi itu tidak mengganggu kita dalam belajar. Baik, ini menarik sekali ya. Hanya dari sebuah kampung kecil di Awardcate, distrik Savan, tapi kemudian juga akhirnya bisa sampai ke S3. Saya ingin tahu kalau dari Pak Aituru sendiri, apa sih yang kemudian mendorong Pak Aituru untuk mengejar pendidikan hingga di tingkat S3 ini? Mengingat kalau dari latar belakangnya saya rasa ketika masih di Awardcate tidak ada pikiran ya, wah ini sekolah tuh ternyata panjang begini, banyak begini, sesulit ini ya. Tetapi kemudian ternyata sampai di titik ini. Apa yang kemudian mendorong dari Pak Aituru sendiri? Ya, yang pertama ini motivasi ya. Siapapun pasti bisa akan sampai pada puncak pendidikan, tapi itu kembali kepada motivasi kita belajar itu apa. Nah, kalau saya terus terang, pertama itu berangkat dari orang tua, ayah ibu itu sudah meninggal waktu saya masih SMA. Nah, selesai dari SMA, high school itu, saya pikir akan sangat rugi kalau saya tidak melanjutkan pendidikan dengan situasi orang tua tidak ada, sudah passed away. Jadi saya pikir akan sangat baik
kalau saya fokus di belajar waktu itu. Sehingga S1 saya benar-benar memanfaatkan walaupun tidak dibiayai dari orang tua. Waktu itu ada salah satu ibu dosen, kalau saya dapat uang misalnya 50.000 satu daun begitu, Ya. saya akan lebih memilih jalan kaki ke kampus. Waktu itu tinggalnya di Expo, Waena, Jayapura. Ke kampus Kota Raja itu saya lebih memilih jalan kaki. Daripada digunakan untuk membayar 50 angkutan. itu saya simpan untuk kasih setor ke ibu dosen waktu itu. Tapi itu untuk nanti pembayaran SPP. Nah, kebetulan waktu itu kampus Uningrat itu, waktu itu masih sekolah tinggi, SPP-nya masih sangat murah, 500.000 waktu itu. Nah, jadi kalau uang itu saya simpan di situ, sehingga semester berjalan itu saya sudah lunasi SPP. Jadi pada saat masuk pendaftaran semesteran, itu sudah dibantu bayarkan. Ya. Nah, jadi saya kuliah semester ini, saya sudah bayar semester depan. Jadi dengan keringanan-keringanan itu dan uang beasiswa yang kami terima untuk setiap siswa yang dapat beasiswa waktu itu, saya minta potong langsung ke SPP. Sehingga waktu itu sampai selesai kuliah pun saya pikir tidak ada beban untuk mengeluh, harus bayar biaya penelitian, biaya proposal, biaya skripsi sampai dengan wisuda. Nah, itu sangat memudahkan dengan sedikit strategi saya waktu itu untuk mengakali bagaimana membiayai diri sendiri. Nah, sehingga pada waktu itu karena saya juga akhirnya oleh dosen senior merekrut sebagai asisten dosen. Nah, honor-honor dari asisten dosen itu juga membantu saya membiayai diri sendiri waktu itu. Ya, walaupun memang ada juga beasiswa dari Pemdasmat waktu itu, waktu S1. Ya. Luar biasa. Jadi semuanya dijalani ya Pak ya. Walaupun ada beasiswa, tetapi juga tetap ada usaha-usaha sendiri yang dijalani sehingga tidak tergantung saja ya untuk beasiswa. Luar biasa. Nah, kalau saat ini mungkin bisa dikatakan beasiswa ini cukup banyak ya, kemudian lebih mudah didapat, hanya tergantung dari individunya saja bagaimana mengusahakannya ya. Bahkan dengan pilihan yang sangat beragam dari kampus-kampusnya nih. Kalau misalnya dari Pak Aituru sendiri, bagaimana sih peran beasiswa dalam perjalanan pendidikan, dan mungkin ada saran untuk generasi muda saat ini, secara khusus anak-anak Asmat dan juga secara umum Papua Selatan ini yang mungkin pastinya menghadapi tantangan-tantangan serupa. Jadi sebelum saya masuk ke beasiswa ya, saya tambahkan sedikit, untuk S2 dan S3 itu sudah murni beasiswa dari Dirjen Dikti. Oh, dari Dikti. Untuk itu jadi masuk pada pertanyaan yang berikut, bagaimana kita mengelola beasiswa. Ini yang pertama itu kembali kepada kita setiap pribadi ya. Kalau kita menyadari bahwa beasiswa itu, prinsip saya beasiswa itu bukan sebuah kewajiban dari pemerintah. Beasiswa itu hanya sebatas bantuan dari pemerintah kepada siswa tidak mampu sesungguhnya itu beasiswa oleh pemerintah. Hanya di dalam kalangan masyarakat itu sudah memahami bahwa beasiswa merupakan sebuah kewajiban dan ini akan sangat rugi pemerintah. Jadi saran saya, cara kita memanfaatkan beasiswa adalah kita berpikir tentang bagaimana situasi ketika saya tidak dapat bantuan apa-apa dari orang lain ataupun pemerintah daerah. Dan itu kita akan sangat menghargai, sehingga target kita menyelesaikan pendidikan bagi S1 4 tahun harus selesai, bisa kita manfaatkan dengan baik. Demikian pula S2 2 tahun kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Nah, S3 pun demikian. Nah, intinya bagaimana kita menghargai dana yang sudah disediakan, kita harus bisa memanfaatkan semaksimal mungkin, selesai tepat waktu, tetapi dengan kualitas juga yang baik. Tidak asal-asalan kita dapat beasiswa, tapi kuliahnya lari-lari, kuliahnya tidak benar. Karena dengan pemerintah memberikan kita kesempatan itu, sesungguhnya kita juga menyiapkan kualitas diri kita
dengan progresnya bahwa kita keluar dengan kualitas yang bagus, kita mampu berkompetisi dengan teman-teman lain sesuai dengan keahlian, sesuai dengan basic pendidikan kita, sehingga kita tidak selesai dari perguruan tinggi itu tidak hanya mengeluh dan berharap. Kita harus mampu berkompetisi dengan teman-teman kita, keluar dengan kualitas. Kalau kita yakin lolos selesai dari perguruan tinggi dengan kualitas yang baik, maka kita juga harus mampu berkompetisi dengan teman-teman lain juga dengan baik. Baik, jadi walaupun dapat beasiswa bukan berarti harus menggantungkan semua harapan di situ ya, karena itu bukan hanya dilihat sebagai kewajiban seperti itu ya. Karena tapi beasiswa bukan sebuah kewajiban, beasiswa itu hanya bersifat bantuan. Ya. Kalau kita menggantungkan diri di beasiswa tidak bisa, karena pemerintah juga punya keterbatasan. Betul, apalagi dengan kehidupan yang dinamis, anggaran yang dinamis, kita tidak akan pernah tahu ini bisa berlanjut sampai kapan ya. Betul. Luar biasa, ini pandangan baru ya, karena kita tahu cukup banyak yang memang dikatakan tidak mampu dan kemudian untuk bisa mendapatkan sekolah di perguruan tinggi ini harus berharap pada beasiswa seperti itu. Memang tidak bisa kita pungkiri ya di kehidupan saat ini ya Pak Aituro ya. Nah, ini seperti yang disampaikan dari awal ya, ini salah satu anak Papua Selatan yang membanggakan, kelahiran Kampung Aworket, Distrik Safan, Kabupaten Mapi di 26 Agustus. Kabupaten Asmat di 26 Agustus 1983. Saat ini baru berumur 40 tahun. Ini masih muda, sudah menjadi seorang dokter dan saat ini sedang menjadi dosen di Universitas Yapis Yapis di Jayapura ya. Nah, ini sangat menarik karena banyak pengalaman yang sudah dilewati ya. Pernah juga menjadi seorang staf ahli di MRP, di pemerintahan juga pernah ikut andil. Ya, nah kemudian juga selain sebagai seorang dosen masih beracara sebagai seorang advokat. Luar biasa. Jadi ini salah satu anak Papua Selatan yang harus dibanggakan pastinya ya. Nah, kemudian kalau saat ini karena sebagai seorang pendidik juga saya ingin tahu bagaimana kemudian harapan seorang Pak Aituro untuk perkembangan pendidikan, karena bukan hanya bagaimana kemudian mereka migrasi ke kota-kota besar untuk kuliah ya, tetapi dari SD, SMP, SMA di wilayah-wilayah terpencil, di kampung-kampung terpencil di Papua Selatan ini harus didampingi itu seperti apa Pak? Ya, saat ini pola pengembangan pendidikan kita akan sangat baik itu dengan boarding house school, jadi pola pendidikan berpola asrama. Pemerintah sedang giat-giatnya bukan hanya di Asmat, kita di Papua Selatan umumnya, tapi juga di seluruh tanah Papua. Berdasarkan pengalaman saya, pengembangan pendidikan yang sedang digenjot oleh pemerintah itu ada satu fenomena, satu kampung, satu SD dibangun sekolah-sekolah, tidak dibarengi dengan penyiapan sumber daya manusia yang baik, itu terkadang terkesan ada sekolah, gedung bagus, tapi tidak ada guru. Ada juga perumahan guru dan sekolah yang bagus, tapi tidak ada guru. Nah, ini plus minusnya juga cukup besar. Maka bagi saya akan sangat baik kalau sentra-sentra pendidikan itu dibangun, misalnya di distrik-distrik, ya kampung-kampung yang masuk di dalam wilayah distrik itu, kita bangun boarding house school atau sekolah berpola asrama, sehingga semua fasilitas itu disiapkan oleh pemerintah. Jadi satu sekolah, satu kampung, satu sekolah itu mungkin baik, tapi penyiapan sumber daya manusia kita itu belum merata kayak kampung-kampung, sehingga kadang juga guru bertugas di satu kampung mengatur dana BOS itu mungkin suka-suka guru yang bersangkutan. Yang saya bayangkan itu sebagian besar ya, bukan semua, tapi sebagian besar guru-guru mungkin terobsesi dengan dana BOS, tidak memperhatikan kurikulum base yang ada di daerah tersebut ya.
Sehingga ada guru juga yang mengajar tapi gurunya tidak bisa menyusun kurikulum. Ya, subsilabusnya mungkin tidak tahu. Nah, ini bagaimana kalau guru saja tidak bisa menguasai subsilabus, dan itu sudah pasti guru tidak tahu hari ini mengajar apa, topiknya apa, bagaimana siswa bisa menerima mata pelajaran yang bersangkutan. Kalau guru saja tidak mampu menyusun subsilabi, itu sudah pasti edukasinya, sudah pasti pengajarannya tidak akan sesuai dengan materi yang dia mengajar pada saat itu. Mungkin kadang hanya datang menyanyi-menyanyi saja, habis itu bubar. Dan ini kita sangat sayangkan. Jadi pengembangan pendidikan itu juga dipengaruhi oleh kualitas guru yang baik. Kalau kualitas guru yang baik akan berpengaruh terhadap penyerapan pengajaran itu oleh murid-muridnya. Baik, luar biasa. Nah, jadi ketika kita berproses dalam hidup ya, saya yakin mungkin Pak Aituru yang semasa SMA hanya hidup di lingkungan Kabupaten Asmat dengan Pak Aituru yang saat ini sudah S1 di Jayapura, S2 di UGM Jogja, S3 di Unhas, sudah memiliki pandangan yang terus berkembang dan berbeda. Nah, saya ingin tahu bagaimana sih yang namanya sebuah pendidikan ini kemudian mempengaruhi cara Pak Aituru dalam memandang dan memahami tantangan sosial dan tantangan ekonomi di zaman saat ini ya, yang dihadapi oleh masyarakat Asmat secara khusus nih Pak, dan tentu saja Papua Selatan secara umumnya ya, ataupun kalau dilihat ya mungkin bagaimana sih untuk Asmat dan juga komunitas-komunitas kecil di dalam Kabupaten Asmat itu. Ya. Untuk komunitas-komunitas saya belum terlalu paham terkait dengan life skill yang dimiliki oleh masyarakat di sana. Ya, kalau misalnya kalau ada koperasi atau apa dalam hal pengembangan pendidikan mungkin kita bisa tahu. Tapi sejauh ini saya belum dapatkan itu. Mungkin di kampung-kampung ada, memang ada sebagian kampung yang menjalankan koperasi tapi koperasi itu macet. Saya pikir itu diakibatkan oleh pola manajemen yang kurang baik, sumber daya manusia juga yang mungkin tidak paham tentang pengembangan konsep koperasi, sehingga koperasi di kampung-kampung itu tidak maksimal dijalankan oleh badan usaha milik desa, dan itu saya pikir butuh waktu untuk bisa melakukan edukasi terhadap masyarakat terkait dengan pentingnya koperasi dalam mendukung ekonomi kerakyatan di tingkat kampung. Baik, nah tapi kemudian Pak Aituru, saya ingin tahu dalam menjalani kehidupannya sampai dengan saat ini ya, apa yang ini untuk menjadi berbagi pengalaman dengan banyak sekali pastinya adik-adik mahasiswa dari Asmat secara khusus ya yang melanjutkan pendidikan nih, yang menjadi hambatan terbesar dan yang dihadapi ya dalam menyelesaikan pendidikannya mulai dari tingkat dasar sampai S3 ini. Apa yang kemudian dirasa bahwa ini tantangan yang sangat besar dan kemudian bagaimana menghadapi atau menyelesaikan tantangan itu? Tantangan itu pertama melawan diri sendiri. Oke. Melawan kemalasan. Mau beradaptasi dengan lingkungan perubahan yang sedang berlangsung. Kita meninggalkan ego, keluar dari zona Asmat, itu betul-betul harus ada pada pemikiran bahwa saya siap berkompetisi dengan orang lain dalam hal pendidikan. Kalau kita memiliki knowledge yang baik, pengetahuan yang baik, otomatis visi kita keluar untuk mengenyam pendidikan itu akan tercapai. Kalau kita terpengaruh dengan kemalasan, kita akan menghadapi tantangan. Kita tidak berusaha, misalnya pada saat orang tua kirim uang terlambat mungkin, atau Pemda tidak mencairkan uang beasiswa, yang tidak mampu keluar dari melawan diri sendiri, itu akan ada pada keputusasaan dan mengeluh. Aduh, Pemda belum kirim uang, saya belum bisa bayar SPP,
akhirnya saya harus cuti semester atau minta orang tua kirim uang supaya saya pulang dulu. Nah, ini situasi saya menyebutnya dengan a priori. Kita belum menunjukkan eksistensi kita, tapi kita mengalah dengan keadaan. Karena kita sudah terlanjur ada pada situasi kemanjaan, misalnya pemerintah bantu kita uang beasiswa, orang tua bantu kita uang beasiswa, tapi kita tidak menggunakannya dengan pemanfaatan yang baik, itu sudah pasti kita mengalah. Makanya saya menyebutnya dengan kita harus melawan diri sendiri dulu, melawan keadaan, supaya ketika kita tidak punya siapa-siapa, kita mampu keluar dari lingkungan yang membelenggu situasi kita. Ya, intinya kita harus melawan diri sendiri. Ya, betul. Dalam menghadapi tantangan itu. Baik, ini memang satu hal yang penting ya, karena mungkin percuma juga ketika dikasih banyak bantuan apa, tapi ternyata tidak acuh kuliahnya juga seperti itu ya. Yang paling penting adalah mengalahkan kemalasan diri sendiri. Ya. Nah, jadi Pak Iturus, kalau tadi sudah saya sampaikan ya, ini salah satu putra Papua Selatan yang membanggakan, tetapi Pak Iturus ini keluar dari Papua Selatan, keluar dari Kabupaten Asmat sejak SMA. Ya, kemudian semuanya tuh dilanjutkan kuliah S1, S2, S3, dan ini waktu yang cukup lama untuk tidak kembali ke Asmat nih. Ya, ini pastikan banyak juga menjadi sorotan ya, tapi saya ingin tahu kalau kemudian di kehidupan dari kuliahnya, kemudian sekarang tuh sampai dengan saat ini menjadi seorang dosen aktif di Universitas Yapis Papua, bagaimana sih kemudian Pak Iturus ini menjaga, mempromosikan juga warisan budaya dan tradisi suku Asmat nih? Dari mungkin di luarnya seperti apa dan juga kembali ke Kabupaten Asmatnya tuh seperti apa? Ya, kami untuk suku Asmat itu ada kebijaksanaan namanya Wair. Wair itu adalah tatanan nilai-nilai budaya yang oleh setiap anak Asmat wajib menjaganya. Ada nilai-nilai kebijaksanaan yang angkatan kita itu tidak mampu menjangkaunya karena memang nilai-nilai sastranya hanya dimiliki oleh orang tua kita yang tidak mampu mereka juga ceritakan secara turun-temurun kepada kita generasi selanjutnya, karena ada batasan-batasan hikayat-hikayat yang harus dijaga oleh para tetua adat kita di Wair, sehingga nilai-nilai umum yang ditransferkan kepada kami itu yang harus kita jaga. Kalau saya prinsipnya generasi Asmat itu dalam menjangkau dan menjaga nilai-nilai Wair itu mungkin ada pada 3 nilai utama. Pertama, orang tua kita akan melihat anak ini bijaksana atau tidak. Kedua, kesetiaan kita untuk menghargai tatanan budaya kita, saudara bapak ibu kita. Kemudian lebih khusus adalah tatanan nilai kita yang sudah terbangun di dalam konsep the balance of life dari orang Asmat, itu bagaimana menjaga keseimbangan hidup, itu sejalan dengan moto Kabupaten Asmat, jasa Manamat Camar yang dicanangkan oleh mantan Bupati almarhum Bupati pertama Asmat, Bapak Juventus Biakai. Sehingga nilai-nilai itu harus kita terjemahan secara horizontal maupun vertikal. Menjaga keseimbangan hidup itu jasa Manamat Camar atau the balance of life, itu bagaimana manusia Asmat itu bisa menjaga keseimbangan manusia Asmat dengan alam, dengan sang pencipta, dengan sesama, dan dengan lingkungan yang ada di Kabupaten Asmat. Jadi nilai-nilai itu sebagai anak Asmat, dimanapun saya mengabdi, saya hidup, tatanan nilai Wair itu terus akan terjaga di dalam kehidupan kita.
Dan itu sudah terbangun sejak kita tumbuh dan berkembang di dalam kultur manusia Asmat. Baik, jadi itu salah satu adat yang diturun-temurunkan ya dalam Secara turun-temurun. Secara turun-temurun Ya. luar biasa. Saya rasa ini tidak sebanyak orang yang tahu ya di luar Asmat ya, atau mungkin di Asmat sendiri pun tidak banyak yang tahu bahwa walaupun sudah keluar sampai di mana ada nilai-nilai yang memang terus ditanamkan ya. Ya. Bahasanya tadi yaitu The Balance of Life, jasa menemat camat. Oke. Ya. Baik. Nah, ini sebagai seorang akademisi ya, Pak Aituru ya, sebagai seorang akademisi dengan latar belakang bukan dari orang tua yang akademisi, dengan latar belakang yang unik karena hanya dari sebuah kampung kecil ya di distrik Savan. Saya ingin tahu bagaimana sih kemudian Pak Aituru ini menyikapi stereotip, karena biasanya ada stereotip yang kemudian menempel ya di bukan hanya di Papua, ketika kita kuliah keluar juga ada stereotip yang menempel dan prasangka yang mungkin dialami atau dihadapi nih. Kalau sepanjang ini apa yang kemudian sudah dialami dan bagaimana cara mengatasinya? Iya, saya mungkin dari pengalaman kecil ya. Waktu saya SMP kelas 1, saya punya nilai bahasa Indonesia itu 2. Dan saya pernah menulis di dalam diary saya sampai hari ini bahwa saya orang yang paling cerdas yang pernah lulus dengan nilai terbaik itu nilai 2. Ya. Baik, lulus dengan nilai 2 di bahasa Indonesia ya. Nilai bahasa Indonesia saya mungkin orang pertama yang pernah mencetuskan nilai bahasa Indonesia itu 2. Ya. Ya. Tapi dari situ membuat saya untuk belajar dan belajar. Termotivasi ya. Termotivasi dari nilai 2 itu. Dan tidak sangka-sangka saya akhirnya juga waktu di SMU pembagian jurusan saya masuk di kelas 3 bahasa, dan jadi saya mau tunjukkan bahwa bukan bodoh, tapi mungkin karena pada saat itu saya kurang belajar. Saat itu belum tahu ya. Ya. Luar biasa. Kemudian SMA ternyata jurusan bahasa. Dan akhirnya menjalani S1, S2, S3 sebagai seorang ahli hukum saat ini ya, yang bahkan beracara juga. Ini sangat luar biasa ya, karena mungkin kita di Info Kejadian nih harapannya bisa mempromosikan anak-anak terbaik Papua Selatan ya, karena saya rasa cukup banyak, hanya saja belum terpromosi nih karena seringkali yang keluar adalah kata-kata wah ini kemudian belum berkembang dengan baik, SDM kita itu masih kurang, padahal tidak tahu banyak orang hebat, salah satunya seperti Pak Aituru ya, yang merupakan anak asli Papua Selatan, anak asli Kabupaten Asmat, tetapi saat ini sudah sampai di doktoral. Jadi yang namanya bahwa SDM kita itu kurang diperhatikan, SDM kita itu kurang bisa diandalkan, itu semua salah ya. Nah ini salah satu contoh nyata ya, dan kami dari Info Kejadian juga tentu saja dengan senang hati juga mempromosikan putra-putra terbaik Papua Selatan seperti Pak Aituru. Nah terakhir Pak, mungkin karena kalau tadi berbagi kisah nih luar biasa ya, ketika masih kuliah di Jayapura dan sampai saat ini bekerja sebelumnya di asisten ahli di MRP, di pemerintahan dan sebagai dosen. Semua anak-anak Asmat yang datang selalu didampingi ya. Ini sangat luar biasa. Jadi seperti apa nih yang mungkin ingin disampaikan secara khusus kepada anak-anak kabupaten? Saya rasa bukan cuma anak-anak ya, tapi para orang tua pun harus ikut belajar seperti apa mempersiapkan anak-anaknya untuk kehidupan yang lebih baik. Yang ingin disampaikan Pak Aituru, silahkan. Ya, pertama ada pepatah bahasa Latin itu menyebutnya dengan istilah non solai sed vistae decimus. Kita belajar itu bukan untuk sekolah, kita belajar itu untuk hidup. Jadi apapun perjuangan kita, sekolah, kita kuliah, visi utama kita adalah untuk mempertahankan hidup gitu.
kalau kita mengalah pada keadaan dan situasi, itu artinya kita sudah tidak menentukan visi harapan hidup kita. Jadi kita harus tanamkan bahwa kita sekolah itu untuk hidup. Dengan demikian kita mampu melewati seluruh rintangan dan hambatan yang menghalangi kita, yang menghalangi kita. Kita tetap fokus kepada tujuan utama kita dalam hal pendidikan. Jadi kita mengenyam pendidikan itu betul-betul dengan target S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 2 tahun, ya. Kadang diberi kewenangan kelonggaran sampai 4 tahun, ya, tergantung. Semuanya kembali kepada semangat kita, bagaimana kita melawan kemalasan. Melawan kemalasan dengan tentu rajin belajar. Jangan juga kita kuliah itu asal-asalan. Jangan kita kuliah hanya untuk ijazah. Tetapi kita kuliah betul-betul harus tunjukkan untuk bisa menunjukkan kompetensi kita, eksistensi kita di dunia akademi dengan memiliki knowledge yang baik, kemampuan akademi yang baik. Kita akan mampu juga bersaing di tengah-tengah masyarakat dengan baik. Dan hal yang terpenting tadi saya sampaikan bahwa kita sekolah kuliah itu bukan hanya untuk mengajar bahwa saya punya ijazah, tetapi bahwa saya dengan memiliki kemampuan akademi yang baik, saya mampu menunjukkan eksistensi itu di dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Baik, luar biasa. Jadi ini yang harus diingat para orang tua, kemudian juga para anak-anak, adik-adik penerus ya, bahwa harusnya bisa berhasil bukan dengan kemudahan karena sebagai orang Papua yang mendapatkan afirmasi. Tetapi harus yakin dan percaya diri bahwa sebagai seorang pribadi, sebagai seorang individu punya kemampuan dan kualitas yang sama. Ya, anak Papua tuh dapat bersaing. Banyak contoh ya, salah satunya seperti Pak Aituru yang bahkan dari beasiswa saja bisa menyelesaikan sampai S3. Jadi percayalah bahwa semua anak Papua ini luar biasa. Harusnya bukan hanya menunggu kesempatan datang, tapi dapat menggapai kesempatan itu sendiri ya. Luar biasa. Ini seperti yang sudah menjadi narasumber kita pada podcast malam hari ini ya, dengan tema kisah inspiratif dari kampung terpencil ke puncak pendidikan. Ya, mungkin kita tunggu kabar ya, siapa tahu besok-besok sudah jadi profesor, menjadi seorang guru besar. Sehingga memang bisa dikatakan sudah sampai di puncaknya nih ya. Kita menunggu untuk anak-anak Papua Selatan yang luar biasa seperti Pak Aituru ini. Nah, itu podcast kita pada malam hari ini dalam Talkshow Papua bersama bintang tamu kita Dr. Julianus Paizon Aituru SHMH, yang mana sudah membagikan perjalanannya dari kampung terpencil di distrik Savan bisa sampai menjadi seorang doktor ilmu hukum. Untuk itu sukses terus ya Pak Aituru ya, harapannya banyak penerusnya dari Kabupaten Asmat yang bisa meniru jalannya ya. Saya yakin banyak sekali orang-orang hebat di Asmat, di Merauke, di Bovendigul dan juga di Kabupaten Mapi. Dan semuanya tidak perlu meneriakan sebagai orang asli Papua, karena saya yakin orang asli Papua banyak yang seperti Pak Aituru yang dapat berhasil dengan kompetensinya sendiri. Untuk itu sekali lagi terima kasih banyak Pak Aituru, sukses selalu. Terima kasih. Untuk semua yang direncanakan ya. Terima kasih. Dan juga untuk semua yang menyaksikan, saya Paulina Violeta pamit. Sekian untuk podcast South Papua pada malam hari ini. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.